Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, kita masih ngebahas tentang e-ijazah ya, teman-teman. Kalau saya sih udah selesai ya. Ini saya sudah sampai tahap download ijazah, teman-teman. Ini kita tunjukkan aja ya. Nah, ini cetak semua. Oke, ini ijazah saya. Kita lihat ya. Nah, tuh udah sekali download, udah jadi. Pokoknya semuanya sudah sesuai, teman-teman. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas masih terkait dengan e-ijazah, yaitu nanti saya akan menjelaskan tentang cara perbaikan identitas di e-ijazah. Tentunya tentang siswa ya, teman-teman. Karena waktu live di TikTok, live di YouTube itu masih banyak yang nanya, "Bang, kalau sudah salah begini gimana? Bang, kalau sudah ini tapi masih ada yang salah gimana?" Gitu. Oke. Yang pertama, yang paling banyak ditanyakan kemarin adalah masalah pratinjau, teman-teman ya. Jadi, untuk pratinjau itu abaikan karena beberapa mengalami, "Pak, di pratinjau kapital semua, Pak, di pratinjau kecil semua," gitu ya. Jadi, abaikan pratinjau. Untuk perbaikan huruf kapital dan kecil ya, itu teman-teman bisa lihat video saya yang thumbnail-nya seperti ini. Ini versi kapital di depan dan versi kapital semua. Jadi, nanti ijazah kalian itu harus dicetak seperti apa karena saya belum tahu dasarnya, maka untuk merubah kapital semua atau kecil semua atau kecil di belakang tapi kapital di depan huruf, di depan kata itu ada videonya sudah saya buat. Jadi teman-teman tonton ini untuk mengatasi perbaikan huruf kapital dan kecil ya. Karena ini dibahas khusus di video tersebut, oke? Kemudian kita akan membahas tentang yang belum saya bahas, yaitu masalah perbaikan identitas dan belum penetapan kelulusan sama sekali. Apakah masih bisa gitu ya? Karena kan sekarang sudah tanggal kelulusan. Tentunya masih bisa teman-teman dengan cara melakukannya perbaikan di Verbal PD, silakan diperbaiki. Kemudian selanjutnya dapodik sinkronisasi. Setelah itu teman-teman tunggu update e-ijazahnya. Kan kalau di beranda kelihatan tuh, di beranda e-ijazah ya, kita buka ya. Nah, kita klik. Nah, di sini ya, perlu diperhatikan bahwa perbaikan data dapodik dan verbal PD memerlukan waktu integrasi 1 kali 24 jam ke manajemen ijazah. Makanya di sini tunggu sampai update e-ijazahnya. Nah, selanjutnya baru teman-teman kerjakan e-ijazah dalam artian penetapan kelulusan sampai selesai. Nah, yang selanjutnya ada juga yang bertanya, "Bang, perbaikan identitas tapi saya sudah penetapan kelulusan, Bang. Udah SPTJM belum?" Kalau SPTJM belum. Nah, oke. Jadi untuk perbaikan identitas dan sudah penetapan kelulusan tapi belum SPTJM kondisinya. Yang pertama, batalkan SK kelulusan. Ini ada di menu DNS nomor 3 ini ya, yang unggah SK penetapan itu kalian batalkan saja di situ. Kemudian batalkan semua penetapan kelulusan, menu DNS nomor 2. Nah, ini penetapan kelulusan, kalian juga batalkan semua kelulusannya. Selanjutnya, teman-teman silakan perbaiki identitasnya di Verbal PD, kemudian dapodiknya sinkron kalau sudah selesai tentunya. Kemudian tunggu e-ijazah berubah ya. Selanjutnya silakan ulangi penetapan kelulusan dan unduh ulang SK kelulusan baru dan lanjut sampai SPTJM. Kenapa harus unduh ulang? Karena di situ ada lampiran yang harus kalian unduh juga. Makanya harus diunduh ulang. Jangan pakai SK penetapan yang kemarin gitu ya. Jadi harus diunduh ulang. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, yaitu perbaikan identitas dan sudah sampai SPTJM, tapi belum disetujui sama dinas gitu. "Bang, udah sampai SPTJM tapi belum disetujui gimana?" Ya hampir sama dengan sebelumnya, tapi yang pertama batalkan dulu SPTJM, ada di menu DNS nomor 4 ini, ya. Kemudian selanjutnya silakan batalkan SK kelulusan, batalkan semua penetapan kelulusan, selanjutnya perbaiki identitas di Verbal PD, dapodiknya sinkron, tunggu e-ijazah berubah, ya. Kemudian ulangi penetapan kelulusan dan unduh ulang SK kelulusan yang baru, termasuk ulangi juga buat SPTJM baru dan unggah SPTJM terbaru. Jangan sampai kalian
mengunggah SPTJM yang lama. Kenapa? Karena nomor SPTJM-nya berubah ketika teman-teman melakukan pembatalan SPTJM. Gitu ya. Jadi nomor SPTJM-nya yang baru, makanya harus buat baru dan unduh yang baru, termasuk unggah juga yang baru. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu untuk yang belum disetujui. Kalau yang sudah disetujui gimana Bang? Perbaikan identitas tetapi sudah SPTJM disetujui atau bahkan sampai nomor ijazahnya sudah keluar. Gimana caranya? Caranya hanya satu teman-teman, menunggu menu perbaikan data ijazah sudah bisa digunakan ya. Nah, ijazah nantinya akan dicetak ulang dengan keterangan perbaikan tersebut. Misalnya yang diperbaiki apakah namanya atau TTL-nya atau apa gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Apakah ini masih belum? Kita coba cek ya. Sini menunya ya. Nah, nih pengelolaan ijazah, validasi ijazah. Di sini dikatakan formulir pengajuan perbaikan ijazah digunakan ketika ada perbaikan data dalam ijazah. Jadi memang pakai menu ini kemungkinan ya, teman-teman. Terus, Pak, itu yang terkait pembatalan e-ijazah gimana? Ya. Jadi, sebentar ya, sebentar. Untuk pembatalan e-ijazah nanti akan saya bahas di video khusus karena itu juga untuk kondisi khusus pembatalan ya. Pembatalan nomor ijazah itu untuk kesalahan yang massal, misalnya nomor SK kelulusannya salah, kemudian penandatangan SK-nya salah, gitu-gitu pokoknya teman-teman ya. Jadi itu nanti di kondisi khusus saya jelaskan video tentang pembatalan nomor ijazah ya. Dan untuk SD SMP juga belum sampai di tahap itu kan. Kemudian untuk saran buat teman-teman ya, solusi terjadi kesalahan saat mengerjakan e-ijazah ini 4 minggu yang lalu sudah saya upload, sebaiknya teman-teman juga tonton video ini karena ini ada 9 permasalahan yang mungkin teman-teman akan alami. Misalnya siswa belum masuk semua tapi sudah ditetapkan kelulusan, kemudian salah upload SK, salah nomor SK, dan lain sebagainya. Pokoknya judulnya solusi terjadi kesalahan saat mengerjakan e-ijazah. Teman-teman lihat aja video ini, disimak, nanti siapa tahu teman-teman mengalami hal tersebut dan kalian harus melakukan perbaikan. Gitu, teman-teman. Sudah sampai di slide akhir? Iya, betul. Jadi, itu penjelasan tentang perbaikan-perbaikan yang ada di web e-ijazah, bagaimana caranya dan kondisinya berbeda-beda ya, karena tergantung kalian sudah di tahap mana. Makanya kemarin waktu di TikTok saya ngomong, pokoknya nanti buatkan video khusus aja karena kondisinya berbeda-beda setiap situasi gitu ya. Jadi itu teman-teman video tentang bagaimana cara perbaikan identitas di web e-ijazah. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan ya seperti biasa tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.